Pemirsa, swasembada pangan merupakan satu dari 8 astacita Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan agar Indonesia mampu untuk menciptakan kebutuhan pangan sendiri tanpa bergantung impor dari negara lain. Sebagai daerah potensial di bidang pertanian, dengan luas lahan tanaman pangan mencapai lebih dari 68.000 hektar, Kabupaten Batanghari juga turut mendukung misi tersebut. Fokus kita kali ini akan menelusuri bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam menciptakan swasembada pangan di bumi serentak Baregam, Kabupaten Batanghari. Pemirsa, sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang pertanian, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Batanghari terus berupaya untuk dapat merealisasikan program-program yang telah dicanangkan sehingga bisa menyentuh langsung kepada para petani yang ada di Kabupaten Batanghari. Dan saat ini saya akan berbincang bersama Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Batanghari, Bapak Farizal. Pak, untuk potensi tanaman pangan di Kabupaten Batanghari ini seperti apa, Pak? Bapak Muhammad Fadil Arif dan Pak Haji Batiar selaku Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Memang visi beliau pertama itu adalah bagaimana menggalakkan sektor pertanian. Sektor pertanian yang akan mendukung bagaimana ketahanan pangan di Kabupaten Batanghari. Lahan baku sawah kita di Batanghari ini luasnya adalah 8.256 hektar. Dari 8.256 hektar itu, di musim tanam tahun 2024, itu yang tertanam adalah 6.126 hektar. Dengan pendapatan tonase berasnya adalah 12.283 ton. Untuk ke depan, di tahun 2025 ini, kita minimal harus dapat 13.000 ton hasil padi sawah petani yang ada di Kabupaten Batanghari. Nah, Pak Kadis, untuk mencapai target 13.000 ton hasil panen di tahun 2025 ini, langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Batanghari, Pak Kadis? Langkah-langkah yang kita lakukan saat ini, yang pertama adalah mendorong para petani, khususnya petani sawah, dengan adanya alsintan yang sudah hampir terpenuhi nih. Kita kelompok tani di Batanghari ini luas, banyak betul. Itu ada 1.480 kelompok tani. Ada kelompok tani padi sawah, ada kelompok tani tanaman palawija, dan juga sekarang kita penggalakan tanaman jagung yang kerjasama dengan pihak kepolisian Resort Batanghari. Khusus untuk swasembada pangan padi, itu kita ada program mendukung astacita Presiden Prabowo, yaitu dengan Brigade Pangan. Brigade Pangan ini di Batanghari ada 16 Brigade Pangan. Yang alat yang dikirim, alsintan yang dikirim itu sudah terpenuhi adalah 14 Brigade Pangan. Langkah-langkahnya termasuk Brigade Pangan, peningkatan dari indeks pertanaman 1 menjadi indeks pertanaman 2. Kemudian tantangan kita di Batanghari salah satunya adalah sawah tak ada hujan. Kalau sawah tak ada hujan ini rentan dengan banjir. Dampak banjir itu salah satunya adalah gagal panen. Batanghari itu dapat di 12 titik untuk perbaikan irigasi baik rawa maupun non rawa yang itu irigasi skala besar. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan untuk dapat mengaktifkan kembali, mungkin ada sejumlah lahan yang tidur dan tidak digarap oleh para petani, itu apa saja, Pak? Jadi gini, kita sejalan dengan astacita dan program Kementerian Pertanian, salah satunya adalah optimasi lahan. Sekarang di Batanghari untuk tahun 2025 ini tahap pertama, optimasi lahan kita 1.016 hektar. 1.016 hektar, kemudian cetak sawah kita itu 1.580 hektar. Ini untuk optimasi lahan yang satkernya di Dinas TPHP Provinsi Jambi, kita sudah koordinasi, artinya
Ada konstruksi fisik, ada yang konstruksi yang non fisik. Kalau membuka mindset dari masyarakat Kabupaten Batanghari supaya nanti ketika mereka punya sawah nih Pak, Ya. tidak dialihfungsikan sawahnya mungkin ke komoditas lain yang karena mungkin tergiur dengan harga-harga komoditas yang lebih tinggi, itu seperti apa Pak? Kita ada itu namanya penyuluh tangguh. Penyuluh tangguh itu kita punya 25 orang yang tersebar dalam seluruh kecamatan. Ada kita penyuluh tangguh, penyuluh swadaya, itulah yang menggerakkan, dan TALBPP itu yang menggerakkan bagaimana masyarakat untuk bertanam padi, untuk turun ke sawah. Beberapa sampel yang kita ambil dari kegiatan panen raya itu rata-rata 5,5 ton per hektar. Luar biasa, kalau dulu hanya 2,1 ton ataupun 2,7 ton, sekarang itu rata-rata 5,5 ton per hektar. Apakah mampu juga untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lokal? Kalau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal malahan berlebih. Sekarang itu tidak boleh di bawah 6.500 per kilo. Harga gabah petani yang sudah panen, begitu maksudnya. Tadi Bapak juga menyampaikan bahwa tidak hanya fokus terhadap padi Pak ya, tanaman sawah, tetapi juga ada tanaman pertanian lainnya berupa jagung. Nah, untuk kondisi tanaman jagung kita saat ini di Kabupaten Batanghari gimana Pak? Untuk perluasannya juga? Batanghari kemarin saya panen jagung di Desa Bungku, Dusun Johor Baru, Johor. Itu alhamdulillah cukup menggairahkan. 1 hektarnya dapat 3,5 ton. Tapi itu untuk komoditas pakan ternak. Untuk luasan swasembada jagung ini masih kecil Pak, karena baru pemula. Itu luasannya kita dengan Polres itu terdata baru sekitar 40 hektar. Semoga kedepannya semakin bisa Harus, ditingkatkan target lagi, kita Pak, itu ya? malahan sampai 200 hektar, 250 hektar. Oke, itu targetnya sampai kapan Pak? Sampai akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Ya, semoga tercapai Pak ya. Ya, Dan makasih. juga produktivitas pertanian terutama untuk tanaman padi di Kabupaten Batanghari juga semakin meningkat sehingga kesejahteraan petani juga dapat dirasakan. Betul. Dan pertanian padi ini juga nanti bisa menjadikan Kabupaten Batanghari lumbung pangan di provinsi bahkan nasional. Betul. Terima kasih banyak Pak Farizal. Saya. Untuk mewujudkan swasembada pangan, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan juga turut dibantu oleh Koordinator Penyuluh Pertanian yang melakukan pendampingan langsung kepada para petani. Pemirsa, untuk mengkoordinir tugas dari para penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Batanghari, khususnya di Kecamatan Pemayung, tentu saja hari ini kita akan berbincang bersama Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, sudah bersama Ibu Mariati. Ibu, kalau untuk keberadaan dari para penyuluh di Kecamatan Pemayung ini seperti apa, Bu? Penyuluh di Kecamatan Pemayung terdiri dari 20 orang. Jadi bertugas di setiap desa adalah 1 orang penyuluh. Mereka melakukan kegiatan penyuluhan, baik kegiatan anjang sana maupun pertemuan kelompok. Kemudian melakukan pendampingan kegiatan baik bantuan dari pemerintah maupun kegiatan-kegiatan yang dari desa. Untuk jumlah kelompok tani atau poktan di Kecamatan Pemayung ini ada berapa, Bu? Kita di Kecamatan Pemayung jumlah kelompok tani itu ada 167 kelompok tani. Untuk di Desa Ture sendiri ada 5 kelompok tani, yaitu rata-rata bergerak di bidang pertanian di tanaman pangan. Lalu apa yang menjadi perhatian kepada para petani di Pemayung ini supaya lebih meningkat lagi produktivitasnya, Bu? Kegiatan di bidang pangan, swasembada pangan, itu pendampingan kegiatan oplah, baik dari pengolahan lahan, kemudian dari benih, kemudian nanti saat panen nanti kita bekerja sama dengan pihak Bulog untuk mengambil hasil panen. Pendekatan seperti apa yang bisa dilakukan kepada para petani sehingga optimasi lahan ini dapat berjalan dengan baik, lahan-lahan rawa yang mungkin selama ini tidak tergarap bisa dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan produktivitas padi di sini, Bu? Itu kegiatan oplah, meningkatkan lahan-lahan yang belum digunakan dengan bantuan alat dan mesin pertanian yang memang sekarang lagi diturunkan di Brigade Pangan. Jadi
lahan-lahan yang selama ini tidur diusahakan untuk dioptimalkan untuk bisa dihidupkan kembali, bisa diolah dan bisa berproduksi kembali. Baik, terima kasih Ibu Mariati atas informasinya. Oke. Membahas terkait swasembada pangan juga tidak terlepas dari peran penting Brigade Pangan, yang merupakan program dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan menerapkan teknologi modern. Di Kabupaten Batanghari telah terbentuk 16 Brigade Pangan, salah satunya Brigade Pangan Sukses Besamo yang ada di Desa Ture, Kecamatan Pemayung. Pemirsa, untuk mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Batanghari di salah satu desa ini juga telah terbentuk Brigade Pangan yang dinamakan Sukses Besamo. Dan untuk mengetahui bagaimana kiprah dari Brigade Pangan ini dan juga apa saja pembekalan yang sudah didapatkan, saat ini saya sudah bersama sekretaris dari Brigade Pangan Sukses Besamo, sudah bersama Bang Rumli. Bang Rumli, kita lihat di sini sepertinya sudah ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan. Nah, bisa diceritakan dulu Bang Rumli, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan hari ini, Bang? Kegiatan pada hari ini kami sudah melaksanakan isi formulir, data, dan juga tes perkenalan alat. Untuk Brigade Pangan dari Sukses Besamo ini hadirnya di desa ini ataupun di Kecamatan Pemayung ini, itu sejak kapan, Bang? Bulan 10 kemarin, 2024. Untuk di BP Brigade Pangan Sukses Bersama ini yaitu 15 anggota brigade, dan tergabung juga di dalam itu jumlahnya nanti sejumlah 30 orang. Apa saja nih teknologi-teknologi yang mungkin sudah diperkenalkan kepada para petani yang ada di sini, Bang? Ya, teknologinya yaitu seperti alat transplanter roda 4. Itu kemarin sudah kami tes ke lapangan, sudah kami pelatihan juga. Terus transplanter tadi sudah kita jalankan juga. Ada juga di situ hand traktor roda 2. Kemarin sudah juga kami laksanakan. Nah, di sini kan juga untuk mendorong petani milenial ya. Kalau untuk anggota-anggotanya gimana, Bang? Milenial semua ya? Ya, insya Allah milenial semua. Di bawah rata-rata jumlahnya di bawah 35 ke bawah. 35 ke bawah. Ya, termasuk juga Bang Rumli ya? Saya 27 tahun. 27 tahun. Baiklah. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari Brigade Pangan Sukses Bersamo agar bisa mendorong para petani di sini dan juga bisa untuk menarik minat dari anak-anak muda supaya mampu juga meneruskan pertanian ini seperti apa, Bang? Kami untuk melaksanakan kegiatan itu akan kami panggil yang anak-anak yang sekolah SMKPP, itu akan kami panggil nanti untuk generasi penerus swasembada pangan Batanghari. Tujuan kami, Pak, gini, adanya BP Brigade Pangan ini untuk khususnya di Pemayung, ya kalau saat ini kan kita beli berasnya di luar. Nah, ketika adanya BP Brigade Pangan ini, insya Allah untuk Pemayung dan Batanghari, insya Allah akan kami laksanakan siap. Oke, jadi dengan produksi yang ada di sini mampu untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat lokal terlebih dahulu. Ya, betul. Baik, terima kasih Bang Ramli atas waktunya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brigade Pangan Batanghari 15. Area persawahan ini merupakan salah satu pertanian yang ada di Desa Ture, Kecamatan Pemayung. Kita akan melihat bagaimana aktivitas para petani, mulai dari membajak sawah hingga penanaman benih padi.
saat ini saya sudah bersama Ketua Kelompok Tani Karya Bakti, Bapak Rahman. Pak Rahman, untuk aktivitas petani yang dijalankan saat ini apa saja, Pak? Yang dijalankan saat ini sebagian ada yang pengolahan lahan dan juga ada yang masa tanam sekarang. Kalau untuk jenis padi yang ditanam di sini dan untuk mendapatkan bibit padi yang akan ditanam itu dari mana, Pak? Biasanya sering dapat bantuan dari Dinas Pertanian. Untuk saat ini karena itu dikelola oleh BP, jadi agak keterlambatan. Mungkin jadi mau tidak mau kami tetap beli dengan di dinas atau di tempat lain gitu. Karena mengejar Karya Bakti ini akan mengejar IP 200 atau IP 2 atau IP 2,5. Kalau untuk produktivitas dari hasil panen padi di sini seperti apa, Pak? Dan bisa dibandingkan juga dengan tahun sebelumnya seperti apa? Ya. Kalau untuk produktivitas untuk tanam jajar legowo, alhamdulillah itu sudah rata-rata di atas 7 ton per hektar. Kalau untuk tantangan yang dihadapi oleh para petani saat ini seperti apa, Pak? Apalagi kemarin kita tahu juga bahwa Kabupaten Batanghari ini sebagian wilayahnya juga dilanda banjir seperti itu. Kami sudah mendapat bantuan dari Oplah. Oplah itu alhamdulillah 2024 kami dapat bantuan 1 tanggul, yang kedua pintu air, kemudian sebagian juga alat traktor. Jadi tanggul itu adalah penahan air supaya jangan turun. Setelah jadinya ada tanggul, alhamdulillah sampai sekarang airnya tetap masih ada. Kemudian kami ngambil distribusinya air apabila kekeringan, itu kami sedot dari primer tumpahkan ke sawah. Pintu air dalam panjang tanggul itu 950 meter, itu seyogianya 3 atau 4, tapi ternyata cuma 2, tengah dengan ujung. Apabila ada hujan besar, itu airnya tergenang. Kalau untuk program pemerintah yang mungkin sudah dirasakan bagi para kelompok tani Karya Bakti ini apa saja, Pak? Nah, ya, untuk program pemerintah yang pertama alhamdulillah setiap tahunnya pertama dapat bantuan bibit. Yang kedua insektisida dan pengisida alhamdulillah selalu ada. Kemudian alsintannya alhamdulillah sekarang ya walaupun kurang tapi sudah mencukupi. Kemudian juga power tracernya. Lalu untuk hasil pertaniannya sendiri ini dijualkah atau mampu juga untuk dapat memenuhi kebutuhan dari para anggotanya? Sampai saat ini Karya Bakti sebagian itu apalagi yang sudah ada IP 200 itu jual ke saya. Karena saya sebagai pembeli gabah. Nah, jadi saya tampung berapa ada gabah, saya tampung untuk kesejahteraan petani gitu. Di sini para petani berarti menyatakan optimis untuk dapat mendukung swasembada pangan yang merupakan juga astacita dari Presiden Prabowo, Pak? Siap, insya Allah Karya Bakti akan mendukung wacana Bapak Prabowo, Presiden kita. Kami akan gencarkan gimana caranya harus meningkat hasilnya dan IP 2 dan IP 2,5 harus tercapai. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Siap, Rahman. Siap. Semoga sehat selalu untuk para petani yang Amin. ada di kelompok tani Karya Bakti ini. Amin. Sehingga produktivitas pertanian yang ada di sini juga meningkat dan dapat mencapai juga swasembada pangan serta Amin. menjadikan Kabupaten Batanghari ini Amin. lumbung pangan untuk tingkat provinsi dan juga Amin. nasional. Terima Terima kasih kasih, Pak. Bapak. Terima kasih. Saya pamit ya, Pak. Ya, siap. Swasembada pangan itu kan adalah situasi di mana kita mampu ya, di mana kita mampu memenuhi, mampu menyediakan pangan secara cukup untuk warga negara. Lebih idealnya sebenarnya adalah kita berdaulat secara pangan. Kita tidak bergantung kepada negara lain untuk mendapatkan pasokan pangan. Nah, kalau kita sudah bersuasembada, maka kita tidak lagi bergantung dengan impor komoditi pangan misalnya. Kalau kita sudah swasembada pangan, kita kemudian bisa memastikan di seluruh sentra-sentra produksi itu mampu mencukupi kebutuhan konsumsi atau pangan kita, terutama konsumsi pangan pokok ya. Kalau kita tentu adalah beras begitu ya. Memang secara umum lahan di Jambi sebagian besar itu dibandingkan untuk sawah ya kecil ya. Saya lihat data beberapa waktu yang lalu, dari sekian luas lahan yang ada, luas lahan baku di Jambi itu tidak lebih dari 10% untuk sawah gitu. Selebihnya untuk perkebunan, untuk kehutanan dan peruntukan yang lain.
Tapi kita tetap optimis ya, dengan luas lahan yang tidak banyak seperti di Jawa misalnya, itu bisa kita pacu dengan intensifikasi, dengan mengoptimalkan lahan, dengan optimasi lahan. Lalu dengan program-program lain yang kita harapkan lahan yang ada itu bisa kita tingkatkan kualitasnya sehingga bisa kita pacu produksi kita. Tantangan terbesar kita hari ini salah satunya adalah perubahan iklim ekstrim ya. Pada saat tertentu misalnya kekeringan yang berkepanjangan. Harus ada langkah-langkah mitigasi yang dilakukan menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk adanya banjir. Kemungkinan-kemungkinan terburuk kekeringan yang berkepanjangan. Nah yang kedua adalah adaptasi. Jadi kita juga mau tidak mau harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan iklim itu. Contohnya misalnya petani ya harus kita dorong untuk menanam berbagai varietas padi yang tahan dengan kekeringan, menanam padi yang tahan dengan kebanjiran dalam waktu yang relatif lama gitu, sehingga kekeringan termasuk kebanjiran itu bisa kita atasi. Nah adaptasi yang kedua adalah adaptasi teknologi. Jadi adaptasi teknologi bagaimana teknologi yang kita lakukan harus menjawab masalah. Pada beberapa daerah di Jambi misalnya ada lahan yang memang kesulitan untuk mengakses air. Jarak dari sungai cukup jauh untuk dilakukan pompanisasi misalnya. Sementara tada hujan juga tidak cukup apalagi dengan situasi perubahan iklim tadi. Maka salah satu terobosan yang kita dorong ya pada daerah-daerah disebut adalah membangun infrastruktur jaringan irigasi air tanah, JIAT ya, jaringan irigasi air tanah. Pada daerah tersebut itu bisa dibangun, dicarikan sumber air dari dalam tanah, kemudian dinaikkan ke atas, dipompakan, lalu kemudian dialirkan kepada sawah-sawah yang memang membutuhkan air untuk kebutuhan utama dalam budidaya pangan kita.